Ya, saudara-saudara, kita akan lihat silabus, saudara-saudara. Jadi, silabus adalah kontrak kita. Ini adalah mata kuliah pelayanan pastoral. Mata kuliah pelayanan pastoral. Kemudian saya menuliskan email di sini. Jadi, apakah saudara-saudara bisa melihat screen yang saya bagi dengan saudara-saudara? Bisa ya? Oke, syukur. Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi saya punya email ini agustinusd2020@gmail.com. Silakan saudara-saudara nanti ketika saudara mengirimkan tugas itu di email ini ya, semua di email ini. Kemudian pelayanan pastoral ini punya standar kompetensi dan ini seperti sebuah deskripsi mata kuliah sebenarnya begitu. Pelayanan pastoral adalah sebuah studi yang memberikan fokus kepada panggilan seorang gembala sidang dan persiapan untuk pelayanan Kristen. Pelajaran ini memberikan pengamatan mengenai hubungan-hubungan yang penting untuk suatu keberhasilan pelayanan dan memberikan tinjauan terhadap tanggung jawab utama gembala sidang. Berdasarkan kitab 1 dan 2 Timotius serta kitab Titus, pelajaran ini akan memberikan kesanggupan kepada mahasiswa untuk menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab pada situasi-situasi berbeda yang ia sedang hadapi di dalam sebuah jemaat lokal. Fokus dari pelajaran ini adalah kepada panggilan dan kehidupan rohani seorang gembala sidang. Sampai di situ dulu. Jadi ini adalah satu pelajaran yang berhubungan dengan pelayanan penggembalaan dan saya menuliskan di sini memberikan fokus kepada panggilan seorang gembala sidang dan persiapan untuk pelayanan Kristen. Jadi saudara-saudara, berdasarkan deskripsi tersebut, maka nanti saudara-saudara akan di dalam minggu ini saya akan memberikan kepada saudara-saudara satu assessment. Assessment itu semacam evaluasi diri, self assessment begitu, untuk melihat kesehatan rohani masing-masing. Ya, karena ini berhubungan dengan tadi panggilan dan kehidupan rohani. Persiapan menjadi seorang gembala sidang. Dan itu akan menjadi fokus awal, kemudian saudara-saudara nanti di dalam proses kita akan melihat bersama-sama, karena ini adalah masa pandemik, di mana pelayanan pastoral itu mengalami satu perubahan yang drastis luar biasa, praktis. Gereja yang saya layani, kami menjalankan pelayanan online itu sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, jadi hampir 1 tahun ini, tinggal 1 bulan lagi kami masuk 1 tahun pelayanan online dan semuanya online. Jadi benar-benar tidak ada, kecuali kami para pelayan bertemu untuk rekaman, tetapi hampir 1 tahun kami tidak pernah ada ibadah secara tatap muka sama sekali. Semua aktivitas program yang kami lakukan kemudian harus dipindahkan, ditransfer menjadi program online. Tidak mudah. Kami Natal yang lalu online itu juga tidak mudah, harus banyak berpikir, tetapi saya meyakini bahwa apabila panggilan kita jelas, lalu visi Tuhan juga jelas, dan bagaimana Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita, maka apapun situasinya, pelayanan akan terus berjalan dan tetap berjalan. Jadi itu yang saya bisa lihat ketika kita benar-benar dipersiapkan. Pelajaran ini memberikan penekanan pada jati diri atau being. Jadi saya akan mengajak kita untuk melihat jati diri dari seorang gembala sidang, dan juga bagaimana nanti peranan keluarganya, dalam hal ini pasangannya ya, saudara-saudara sebagian besar belum menikah, tetapi saudara-saudara mungkin akan menikah nanti di masa depan, gitu kan. Ada yang mungkin terpanggil untuk single ya. Tapi saudara-saudara, kita akan lihat dari
jati diri atau being. Jadi mengapa baru kemudian kita beranjak kepada doing atau perbuatan dari seorang gembala. Jadi being, keberadaan diri seorang gembala itu jauh lebih penting daripada doing. Karena ketika seseorang itu tahu keberadaannya, seseorang itu tahu panggilannya, seseorang itu mengenal kelebihan dan kekuatannya, dan bagaimana dia bisa meningkatkan diri, improve, dan ada proses untuk dia belajar. Karena kalau seseorang tidak tahu kelebihan dan kelemahannya, maka proses belajarnya biasanya menjadi tidak jelas. Dia banyak didrive, banyak didorong oleh kok gereja ini melakukan ini ya, oh gereja itu melakukan itu ya. Tapi dia tidak mengenali dirinya sendiri. Mengapa? Karena seorang gembala, saya melihat bahwa pada akhirnya seorang gembala itu unik. Untuk setiap gembala itu punya keunikan masing-masing, karunia talenta yang berbeda, sehingga sebuah gereja lokal itu menjadi juga unik gitu, punya DNA yang berbeda-beda. Nah, itu dari mana? Diawali dari pengenalan diri seorang gembala terhadap dirinya sendiri, yaitu being-nya, ya, being-nya. Makanya kenapa saya tanya hobi saudara-saudara, sekalipun hobi itu bisa berubah oleh karena kondisi dan keadaan, tetapi saya ingin saudara-saudara melihat diri saudara terlebih dahulu sebelum saudara bisa melihat orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah dengan perbuatan. Nanti ini berhubungan dengan tugas-tugas pengembalaan. Kompetensi dasar. Pada waktu Anda sudah menyelesaikan pelajaran ini, Anda seharusnya sanggup untuk menerangkan pentingnya panggilan Allah dalam kehidupan seseorang, mengenali kualitas-kualitas dan standar-standar kitab suci yang diperlukan untuk pelayanan yang efektif, mengenali bagian-bagian yang berpotensi dengan kelemahan dan cara-cara memperbaikinya, mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan untuk kelanjutan pertumbuhan serta perkembangan di dalam kehidupan rohani dan intelektual gembala sidang. Saya dorong saudara-saudara untuk saudara-saudara yang dengan berbagai macam hobi, kalau saudara punya panggilan seorang gembala, saudara harus belajar menjadi seorang pengajar. Itu berarti saudara harus belajar untuk punya hobi mulai membaca, ya. Karena penggembalaan itu adalah seperti kata Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakanlah di dalam Yohanes pasal 21 itu dipakai kata feed my flocks. Beri makan domba-dombaku. Beri makan. Nah, apa itu yang kita berikan untuk makanan para domba? Ya, yang kita berikan adalah firman Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengolahnya? Kita adalah chef rohani. Ya, kita ini tukang masak rohani. Jadi bagaimana chef itu bisa menjadi seorang chef yang baik? Dia harus banyak belajar berbagai macam jenis bumbu, berbagai macam jenis bahan untuk bisa menghadirkan makanan yang sehat dan bergizi kepada orang. Demikian juga penggembalaan seperti itu. Kita harus memiliki passion, dorongan, semangat, gairah untuk belajar, ya. Membaca, belajar secara lisan dan lain sebagainya. Itu adalah, saya melihat itu adalah sebuah persyaratan. Kenapa? Karena di dalam hukum kepemimpinan itu orang-orang yang dipimpin akan bertumbuh sejauh pemimpinnya. Itu di dalam prinsip hukum kepemimpinan, ya. Jadi kalau pemimpinnya nggak bertumbuh, pemimpinnya mentok nilainya 5, maka yang dipimpin agak susah. Mungkin yang dipimpin akhirnya bisa lebih dari 5, dan kalau ini terjadi maka biasanya kemudian pemimpin harus berbesar hati untuk mulai misalnya buka cabang untuk dia memimpin, supaya pada akhirnya dia kapasitasnya menjadi lebih besar lagi. Karena kalau tidak, maka saudara-saudara ada proses di mana yang dipimpin mentok begitu, yang dipimpin berhenti di situ. Itu sebabnya penting dari seorang gembala untuk dia terus belajar, karena dia memperbesar kapasitas, itu yang terjadi sehingga saudara bisa menggembalakan, memimpin dan terus berkembang begitu. Kemudian menunjukkan
memberikan penghargaan yang lebih dalam lagi terhadap sebuah pekerjaan pelayanan dan keistimewaan-keistimewaannya serta tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan. Oke, menunjukkan kesalahan-kesalahan konsep pribadi tentang pelayanan penggembalaan yang berhubungan dengan situasi diri Anda sendiri. Ya, jadi ini berhubungan dengan evaluasi diri terhadap apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana gini. Sederhananya begini, saudara. Sederhananya, kalau kita tidak menyadari potensi kita, maka kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu yang tidak match, tidak pas dengan potensi kita. Maka kita akan melakukannya dengan sangat keras. Padahal untuk sesuatu yang berhubungan dengan potensi kita, kita hanya perlu usaha, misalnya 30% itu sudah usaha 30%, tenaga 30% itu hasilnya sudah besar. Tetapi untuk sesuatu yang kita tidak punya potensi di sana, kita 90% itu rasanya begitu berat sehingga kita menjadi stressful. Nah, kita perlu mengenali kesalahan-kesalahan langkah seperti ini supaya apa? Supaya saudara dan saya itu bisa mengenali strength kita, mengenali kekuatan kita, dan kemudian mengenali potensi kita, dan kemudian menjadikannya sebuah kekuatan. Jadi kita semua punya potensi, tetapi potensi kita belum tentu kekuatan kita. Mengapa? Karena ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Misalnya contoh ya, ada orang yang punya potensi suaranya bagus gitu, tapi dia terintimidasi oleh orang lain yang misalnya dia tubuhnya atletis, kemudian lalu dia olahraga bagus begitu, dan dia terintimidasi dengan orang itu sehingga dia kemudian berusaha padahal fisiknya dia lemah gitu, fisiknya dia lemah. Jadi saudara-saudara, akhirnya dia mungkin bisa berolahraga, tetapi potensinya tidak menjadi strength-nya dia. Potensinya dia tidak menjadi kekuatan dia. Mengapa? Karena tidak diasah gitu. Tidak diasah. Dia bisa nyanyi, suaranya baik, tetapi tidak menjadi strength, kekuatan dia. Kenapa? Karena dia berpikir saya harus jadi seperti teman saya. Nah, ini berbahaya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara membandingkan orang lain dan tidak mengenali potensi diri saudara-saudara, maka saudara akan sulit untuk membangun strength, kekuatan di dalam diri kita. Padahal di dalam pengembangan diri dan pengembangan pelayanan kita harus mengenal strength kita. Nah, strength itu dikenal dari potensi kita. Jadi dari potensi, lalu kemudian diasah menjadi kekuatan atau strength, dan kemudian setelah menjadi kekuatan, berikutnya yaitu menjadi sukses atau keberhasilan, karena disitulah kekuatan kita. Ya, jadi itu penting sekali. Jadi kalau saya mendengar hobi-hobi saudara-saudara, banyak hobi yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan penggembalaan, misalnya gitu. Ya, it's okay, it's okay, it's okay. Tetapi poin saya adalah jangan sampai saudara-saudara perjalanan kita ini menuju ke Jakarta, tapi bus yang saudara naiki ternyata menuju ke Bali, arahnya beda gitu ya. Jadi ya nggak sampai-sampai saudara-saudara. Nah, saudara mulai fokus kepada diri kita dan mulai mengambil langkah-langkah untuk tadi ini yang saya sebut dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep pribadi sehingga kita kemudian bisa match, bisa pas antara diri kita, karena Tuhan panggil tiap orang itu unik. Tuhan tidak pernah salah memanggil orang, itu yang saya yakini. Tetapi seringkali yang menjadi kesalahan kita adalah kita melangkah mengembangkan apa yang bukan potensi kita. Itu kesalahan kita. Sehingga kita kemudian menjadi bingung dan tidak tahu strength, kekuatan kita. Sementara saudara-saudara masih muda, kenali kekuatan saudara-saudara dan fokus. Jangan hanya hidup mengalir saja. Karena orang yang mengalir pada akhirnya dia tidak benar-benar bisa mengembangkan kekuatannya, strength-nya. Oke, ini penting. Kemudian menerapkan prioritas-prioritas yang tepat di dalam kehidupan dan pelayanan Anda sendiri. Nah, kita belajar menerapkan prioritas. Mengapa? Kita hanya punya waktu 24 jam. Kita juga punya pulsa hidup. Saya tidak tahu saya diberikan Tuhan umur berapa, tapi saya menyadari bahwa pada waktu dulu saya masih muda, dan sekarang baru 49 tahun,
saya menyadari kekuatan saya sudah berbeda, ya. Dan bukan hanya kekuatan yang berbeda, tetapi juga saya melihat bahwa sekarang itu waktu semua yang saya rancangkan tidak. Oke. Ya, ini ada mobil ambulans dari puskesmas yang memberikan pengumuman, ya, saudara. Oke, ya, tinggal di perumahan begitu. Oke, kembali. Jadi saudara nanti belajar memberikan prioritas-prioritas yang akan mengarahkan diri kita kepada tujuan, kepada visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Yang kedelapan, bekerja sesuai dengan sebuah jadwal waktu yang realistis dan fungsional. Jadi bagaimana seorang gembala memanage waktunya, ya, untuk bisa mengembangkan pelayanan, mengembangkan diri dan pelayanan gerejanya. Kemudian tugas, ini tugas. Semua tugas dikirim ke email agustinusd2020@gmail.com. Oke. Yang pertama, tugas yang pertama adalah mengisi evaluasi diri pertumbuhan rohani, yang saya singkat menjadi EDPR, evaluasi diri pertumbuhan rohani, dan kemudian membuat paper rancangan pertumbuhan rohani, RPR, yang ditulis dalam 3-4 halaman dengan 1 spasi. Dikumpulkan 15 Februari, jadi itu 2 minggu lagi, saudara. Ini penting sekali sebagai tugas awal dari kelas kita, karena begini, di tugas yang pertama ini, saudara akan saya berikan EDPR, evaluasi diri, evaluasi diri dari diri saudara sendiri, ya, tentang bagaimana kesehatan rohani, ya, bagaimana kesehatan rohani, pertumbuhan rohani kita. Mengapa? Karena pada prinsipnya penggembalaan itu adalah kita berbagi hidup. Nah, kalau kita sendiri tidak bertumbuh secara rohani, kita sendiri kering, kita sendiri makannya diet rohaninya, kita ini menu-menu makanan rohani yang kita makan ini serabutan, gitu ya, serampangan, tidak sehat, ya. Kita tidak punya waktu bersendirian dengan Tuhan, kita tidak punya waktu merenungkan firman Tuhan, kita ngambil khotbah-khotbah comot sana comot sini, kadang-kadang ngambil mungkin online, kadang-kadang ngambil dari buku renungan harian. Kita tidak menghasilkan makanan untuk diri kita sendiri. Cepat atau lambat akan terjadi kejenuhan, cepat atau lambat kita sendiri yang akan menderita, domba-domba akan juga menderita dan bisa malnutrisi, ya. Jadi mengalami malnutrisi, dan kita sebagai gembala punya tanggung jawab untuk kita sehat, karena gembala yang sehat akan menghasilkan makanan yang sehat untuk domba-dombanya. Ini penting sekali. Jadi mengapa di tahap awal ini saya minta saudara mengisi evaluasi diri pertumbuhan rohani, yang nanti saudara akan isi itu bukan yang ideal, tetapi itu adalah potret sesungguhnya kita. Jadi potret diri kita. Terbukalah sejujur-jujurnya, sebab dalam bahasa Inggris dikatakan, in order to know where to go, we have to know where I am. Supaya kita tahu kemana kita mau pergi, kita harus tahu sekarang kita ada di mana, ya. Sekarang kita kesehatan rohaninya ada di mana, supaya kita bisa tahu. Kalau kita tidak tahu, misalnya saya sekarang ada di Surabaya, kalau saya tidak tahu bahwa saya sedang ada di Surabaya, lalu saya ingin pergi ke Jakarta, itu arahnya mana? Saya bingung. Jadi saya harus tahu saya ada di mana dulu. Baru saya menentukan langkah berikutnya. Kalau saya mau pergi ke Jakarta, ya saya pergi ke arah
barat. Kalau saya pergi ke Bali, ya saya pergi ke arah timur. Jadi where I am, di mana kita berada, ini bicara tentang keberadaan rohani kita, kesehatan rohani kita, itu menentukan kita akan kemana, langkah-langkah apa yang harus diambil. Itu dari pengetahuan kita tentang dari mana atau di mana kita sedang berada. Secara rohani, kesehatan rohani kita, di mana kita sedang berada. Ada 6 area nanti yang saya minta saudara evaluasi diri. Jadi ini sederhana saja, ada kuesioner nanti yang saudara isi ya. Kuesioner saudara isi berdasarkan skala ya. 1 sampai berapa? 1 sampai 5 atau 1 sampai 6. Berdasarkan skala tersebut, nanti dari skala tersebut akan dibuat pengkategorian, pengelompokan, ada 6 area, dan dari 6 area tersebut nanti jumlah totalnya dihitung, dan baru diterapkan di dalam yang saya sebut lingkaran pertumbuhan rohani atau lingkaran pemuritan. Ya, jadi saudara nanti akan memetakan, oh kira-kira berarti nilai saya area yang lemah di mana. Nanti saya coba tunjukkan secara sederhana saja. Ya, Oke. Kemudian yang kedua, memberikan tanggapan dan refleksi video webinar pelayanan pastoral era new normal oleh Pendeta Gani Wiono MTH di YouTube. Jadi saudara-saudara nanti saudara memberikan tanggapan dengan menonton video ini di YouTube. Paper ditulis 4-5 halaman, 1 spasi, dikumpulkan Senin 1 Maret 2021. Jadi saudara, kalau tadi itu berhubungan dengan diri saudara sendiri, lalu sekarang ini berhubungan dengan situasi terkini, di mana saudara perlu memberikan tanggapan dan refleksi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Gani di dalam sebuah YouTube yang webinar, kira-kira tahun lalu webinar itu ya, saudara-saudara. Kemudian, jadi saudara tinggal akses alamat YouTube ini. Kemudian menulis paper secara kelompok tentang rancangan program gereja berdasarkan visi dan misi. Ya, paper ditulis 1 spasi dalam 7-9 lembar, dikumpulkan Jumat 2 April. Jadi saudara-saudara, kalau saya buat rentang waktunya, saudara akan bekerja secara kelompok. Wah Pak, bagaimana nih Pak, kami di tempat yang berbeda-beda? Ya, saudara berkomunikasilah, saudara membagi tugas di sana, lalu saudara-saudara nanti saya akan mengelompokkan, dan dari pengelompokan itu nanti saya akan bentuk semacam kelompok-kelompok forum diskusi di dalam Moodle, di mana saudara-saudara akan masuk di dalam kelompok itu, dan saudara silahkan update di forum diskusi Moodle tersebut. Dan saya berharap nanti kita ada proses saling belajar, di mana saudara-saudara menyusun visi dan misi. Nah, rancangan pengembangan gereja berdasarkan buku Purpose Driven Youth Ministry. Jadi begini saudara-saudara, memang ini bukan kelas youth ministry atau pelayanan kaum muda, tetapi buku ini akan menjadi dasar. Saya akan ada di dalam satu sesi kelas kita, saya akan menjelaskan isi dari buku ini, supaya nanti saudara-saudara paham apa yang saya maksudkan. Jadi buku dari Douglas Field ini, Douglas Field adalah youth pastornya Rick Warren, ya, Pastor Rick Warren dari Saddleback, California, Amerika. Dan buku ini adalah, memang dia menyusun buku ini untuk pelayanan kaum mudanya. Tetapi prinsip-prinsipnya itu adalah prinsip-prinsip yang bisa dipakai di dalam semua bidang pelayanan. Dan saya sendiri memakai prinsip pelayanan itu untuk menyusun visi misi gereja dan bagaimana mengembangkan gereja yang saya layani. Jadi saya berharap saudara-saudara bisa mendapatkan manfaat belajar dari buku ini. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Gandum Mas, saudara-saudara, ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara bisa membelinya kalau nanti situasi lebih baik lagi. Tetapi saya akan share kepada saudara-saudara isi buku ini supaya saudara bisa paham dan bisa membuat paper kelompok ini, saudara-saudara. Jadi itu yang saya sampaikan. Lalu mengerjakan ujian akhir semester pada Senin 26 April 2021. Perhatikan saudara-saudara,
prosentase dari tugas ini, yaitu evaluasi diri itu 20%, kemudian saudara memberikan tanggapan itu 20%, memberikan tanggapan terhadap video Pak Gani 20%, ya. Kemudian saudara menulis secara berkelompok itu paper kelompok saudara plus presentasi, ya. Nanti saudara memberikan presentasi itu 30%. Kemudian saudara mengerjakan ujian akhir. Di kelas ini hanya ada ujian akhir. Ujian akhir akan saya berikan di Moodle. Jadi saudara-saudara akan mengisi di dalam ujian akhir itu pada waktu tertentu yang nanti akan ditetapkan. Jadi dalam hal ini tanggal 26 April, ya, saudara-saudara. Jadi perhatikan nilai-nilai, saudara-saudara selain belajar, saudara juga perlu nilai untuk bisa, kalau saudara-saudara yang akan S1, supaya saudara-saudara tidak harus mengulang, ya. Saya ingin sampaikan dan saya tegaskan, di dalam kelas saya, terus terang saya tidak melakukan perbaikan nilai. Artinya apa? Artinya saya akan menolong, membantu saudara-saudara sepanjang semester itu berlangsung. Jadi kalau saudara-saudara ada pertanyaan, jangan sungkan menghubungi saya. Kalau saudara-saudara ada yang kurang jelas, saudara bisa bertanya. Jadi terus terang saya tidak mau mahasiswa mengikuti kuliah semester itu dan kemudian berpikir nanti kalau nilainya kurang baik, berpikir akan bisa memperbaikinya dengan minta tugas tambahan kepada saya. Saya tidak melakukan itu, saudara-saudara. Jadi saya akan berkemurahan pada waktu semester berlangsung, tetapi begitu semester itu selesai tidak ada perbaikan nilai. Mengapa? Karena saya mau saudara-saudara memanfaatkan dengan sungguh-sungguh waktu yang ada. Jadi tidak ada, terus terang saya tidak membuat perkecualian begitu, ya. Kecuali ada force major itu ada sesuatu bencana begitu yang pada akhirnya memang perlu sebuah penyesuaian. Tetapi secara umum saudara manfaatkan waktu yang ada, tugas-tugas yang saya rancangkan ini evaluasi diri saudara, itu ukurannya diri saudara sendiri. Jadi membuat paper berdasarkan evaluasi diri. Jadi saudara mengamati diri. Jadi tidak ada daftar pustaka ini, ya. Daftar pustakanya ya diri saudara sendiri. Lalu yang kedua ini saudara mendengar YouTube. Mendengar YouTube, memberikan tanggapan. Yang ketiga, nah disinilah saudara membuat tugas yang ketiga itu membuat rancangan. Jadi bayangkan sebuah gereja yang saudara akan kembangkan. Walaupun kelompok atau tim, kerjasama tim, tapi saudara sepakat kira-kira mau membangun gereja seperti apa. Saudara mulai menentukan nama gereja itu, ya, dan memberikan arti. Misalnya gereja yang saya layani namanya House of Restoration, jadi rumah pemulihan. Dan kemudian rumah pemulihan, mengapa rumah pemulihan? Kami punya visi gereja kami menjadi tempat pemulihan. Ayat kami itu ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, yaitu kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, kamu yang telah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu ayat gereja kami, dan dari situlah kemudian saya menyusun value, nilai-nilai, ya, nilai-nilai gereja kami. Nilai-nilai gereja kami disingkat, ada singkatannya, PANTES singkatannya. PANTES, P yang pertama itu purposeful life, hidup yang bertujuan. Jadi kami menolong setiap orang, jemaat, siapapun juga yang ada di dalam gereja kami untuk mengerti tujuan hidupnya. Karena orang-orang yang memiliki tujuan hidup adalah orang-orang yang sejak awal itu hidupnya jelas, tidak membuang waktu, tidak mengalir saja. Jadi itu kami mau itu terjadi di dalam setiap kehidupan jemaat. Lalu yang kemudian A adalah acceptance. Kami mau mengajak setiap orang menerima siapapun juga, accept siapapun juga tanpa mempedulikan latar belakangnya, ekonomi, status sosial dan lain sebagainya. Acceptance. Lalu kemudian no judgment, and no judgment, yaitu tidak boleh menghakimi. Di gereja kami itu kami
kami belajar untuk tidak menghakimi orang. Ya, mungkin ada orang datang tatoan, ada orang datang pakai anting. Mungkin gereja kami juga ibadahnya agak berbeda. Saya tidak pakai dasi, kami baju rapi, tetapi kami lebih tidak terlalu strict dengan baju, ya, tidak terlalu strict dengan baju. Ya, kami rapi iya, tetapi tidak terlalu kaku dengan baju. Harus menggunakan jas atau apapun juga. Kami tidak. Itu salah satu bentuk dari ekspresi value kami, yaitu no judgment. Kami kemudian karena ketika no judgment terjadi, tidak ada penghakiman, di situ ada keterbukaan. Makanya no judgment, trust, ya, atau percaya. Kami mengembangkan trust satu dengan yang lain karena tidak mungkin ada keterbukaan kalau tidak ada trust. Kemudian encouragement. Encouragement itu mendorong, membesarkan hati, memberikan dorongan-dorongan. Lalu S, spirit led, yaitu dipimpin oleh roh. Nah, kami menetapkan values ini, nilai-nilai ini untuk jemaat bisa ditolong untuk bertumbuh, begitu ya. Nanti saya jelaskan di dalam kelas ya. Saya memberikan contoh saja betapa paper yang ketiga ini secara kelompok saudara perlu kerjakan. Anggap ini sebagai latihan yang baik untuk saudara memproyeksikan diri ke depan. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan di depan, begitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan dari tugas-tugas. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ya, langsung lanjut. Saya pikir daftar literatur di pandemik ini saya tidak mewajibkan untuk saudara membeli buku memang karena situasi seperti ini. Jadi saya harus mengadakan penyesuaian. Tetapi apabila saudara ingin membeli buku, sebenarnya mata kuliah ini adalah saduran dari berbagai macam sumber. Jadi buku-buku pegangan ini adalah buku-buku yang memang dibaca, dipakai, tetapi saya tidak akan mengambil segala sesuatu dari sini. Ya, saya mengambil dari berbagai macam sumber. Itu yang saya sampaikan. Jadi kepada saudara-saudara. Oke, baik. Ini silabus yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara. Pak, permisi. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, Yeremia Samuel, Pak. Ya, Remi, bagaimana? Ya, Pak, kapan kelompoknya dibagi, Pak? Dan itu memang satu spasi ya, Pak? Ya, satu spasi aja. Ya. Jadi kelompoknya dibagi hari ini ya. Nanti saya akan bagi secara elektronik. Jadi di dalam kelas-kelas saudara-saudara, saya kalau di kelas kan biasanya dihitung ya 1, 2, 3. Nah, tapi kali ini karena kita menggunakan Moodle, maka saya akan bagi secara elektronik. Saya tidak mengenal saudara-saudara masing-masing potensinya dan lain sebagainya. Jadi berdoalah saudara-saudara supaya saudara berada di kelompok-kelompok yang saudara-saudara bisa bekerja sama dengan baik, itu ya. Jadi saya akan bagi secara elektronik. Nanti saudara akan temukan di Moodle ya, paling tidak hari ini. Mungkin malam ya, mungkin malam, sebab ya saya perlu mengenal saudara-saudara untuk kemudian saya bisa paling tidak dari latar belakang saudara-saudara kemudian saya punya insight untuk bisa membagi kelompok-kelompok tersebut. Oke, terima kasih Remi buat pertanyaannya. Pak, untuk kepenulisannya Pak, satu lagi Pak, untuk format kepenulisan tugas-tugas tersebut apa kita, karena kalau kita satu spasi otomatis kita kesulitan untuk buat sesuai dengan format Turabian karena dia punya spasi antara subbab dan babnya itu kan berubah dengan pemasukan spasi yang otomatis itu. Jadi formatnya seperti apa? Oke, begini, karena formatnya itu relatif tetap sama, hanya berbeda spasinya saja. Jadi artinya itu ada bab, subbab itu, tetapi spasinya saja yang kemudian menjadi satu spasi begitu ya.
Jadi satu spasi, lalu kemudian ketika ada footnote sama seperti footnote. Nah, saya tidak tahu apakah saudara sudah punya template, mungkin itu yang dimaksudkan Remy ya, sudah punya template Turabian gitu ya, punya template Turabian. Tetapi kalau template Turabian tentu tidak bisa dipakai di sini karena ini satu spasi gitu. Jadi buat saja satu spasi seperti dengan susunan yang sama begitu ya. Saya lebih fokus kepada isi memang dalam hal ini, tidak terlalu fokus kepada hal teknis ya, tidak terlalu fokus kepada hal teknis. Misalnya Turabian, walaupun itu menjadi ukuran standar Turabian, ya silakan gunakan Turabian, tetapi kayak spasi kan saya terjadi penyesuaian di situ. Saya lebih ya dalam kelas ini kenapa satu spasi? Buat saya pada waktu mengoreksi atau memberikan nilai tulisan satu spasi itu lebih mudah saya baca seret begitu ya daripada spasi dua-dua harus buka lembar berikutnya. Itu untuk kepentingan saya sebenarnya satu spasi sehingga saya lebih cepat memberikan penilaian kepada saudara-saudara. Yang kedua, fokus saya adalah kepada konten, kepada isinya, Remy. Jadi supaya tetap mengikuti saja susunannya, tetapi satu spasi itu saja. Oke Pak, berarti paragraf-paragraf teks yang dalamnya itu satu spasi, tapi subbab-subbabnya tetap dikasih jeda di antara subbabnya. Ya, begitu Remy. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Remy. Ada pertanyaan yang lain? Bagus. Silakan saudara bertanya. Bapak, ini sepertinya silabusnya beda ya sama yang dikasih di Moodle. Soalnya yang di Moodle itu saya lihat tidak ada tugas yang video YouTube punya Pak Gani itu. Silabus yang di Moodle. Silabus yang di Moodle, oke. Kamu akses silabus kapan? Baru saja ini? Tadi pagi sebelum kelas Pak, sekitar 5 menit. menit. Oke, ya. Saya telah merubah. Oke, jadi yang terbaru saya tadi delete. Kalau saudara sudah terlanjur download, saya ubah karena ada satu tugas yang saya ubah tadi sebelumnya, sebab saya merasa bahwa di pandemik itu yang tugas yang akhirnya mungkin Elsa sudah download ya, itu adalah wawancara kepada gembala, ya. Wawancara kepada gembala, satu gembala desa, gembala di desa, dan satu gembala di kota, begitu, dan bertanya. Nah, saya ubah, mengapa? Karena begini, ya, saya melihat bahwa itu desain tugas itu saya berikan dulu pada waktu mahasiswa ada di kampus, gitu, sehingga tidak terlalu terkoneksi, gitu ya, terkoneksi dengan lapangan. Itu sebabnya saya memberikan dorongan untuk wawancara begitu. Tapi karena sekarang situasinya di mana saudara justru ada di lapangan, nah itu dia. Jadi saya terpikir, oh iya, ini mereka sudah ada di lapangan. Mereka hari-hari ketemu, terlibat pelayanan di tengah minggu dan lain sebagainya. Jadi kemudian saya tertarik untuk saudara menanggapi pelayanan pastoral di era new normal, karena memang ini gereja dipaksa. Ya, gereja dipaksa supaya saudara-saudara nanti aware, sadar, oh ini kondisi gereja ya. Banyak gereja yang mengalami tantangan dengan keuangan, ya, pemasukan gereja menurun, ya, khususnya gereja karismatik Pentakosta itu penurunannya hampir 40%, ya, dan hanya ada 16% berdasarkan survei dari bilangan riset itu tahun lalu 2020 itu hanya 16,9%, sekian persen dari seluruh gereja Pentakosta karismatik yang di Indonesia yang pemasukannya tetap itu 16, sekian. Berarti kira-kira ada sekitar kalau 100% dikurangi dengan 16%, berarti hampir 83% gereja itu mengalami declining, penurunan pemasukan keuangan. Dan itu imbasnya apa? Imbasnya kalau gereja yang sewa ruko,
gereja yang punya staf pastoral banyak. Nah, itu imbasnya luar biasa. Nah, sehingga pelayanan harus menjadi pelayanan yang kemudian sekarang seperti sekarang ini harus berbasis kita benar-benar memberdayakan orang-orang yang ada, tidak hanya melulu staf pastoral yang dalam tanda kutip digaji, ya, mendapatkan honor dari gereja. Jadi itu ada banyak modifikasi, ada banyak jenis pelayanan yang kemudian harus berubah. Termasuk saudara, generasi saudara-saudara ini, saya dorong saudara-saudara, paling tidak saudara harus mulai mengakrabkan diri dengan video editing. Kalau saya merekrut staf pastoral, salah satu hal yang persyaratan saya harus bisa video editing. Karena itu berhubungan dengan pelayanan online, ya. Jadi saudara, kalau dulu mungkin banyak hal ini pelayanan online, oke. Di gereja saya kebetulan tidak ada tamborin, ya. Tapi itu yang saya sampaikan. Jadi terima kasih Elsa, bisa diupdate, ya. Bisa diupdate. Ada yang terbaru. Terima kasih buat koreksinya. Oke. Oke, nah saudara-saudara, kita ini begini ya, kita ada time break ya sebenarnya, jadi ada waktu istirahat. Saudara mungkin mau ke toilet, mau ke apa begitu ya, supaya ada waktu istirahat, karena saudara-saudara duduk, saya juga duduk sepanjang waktu. Jadi nanti kita istirahat itu jam 10 begitu ya, jam 10 kita nanti istirahat sekitar berapa? 15 menit ya. Kita istirahat, saudara-saudara. Mungkin ada yang belum sarapan, saudara-saudara sarapan dulu 15 menit, saudara mau ke toilet, ya, itu waktu istirahat 15 menit. Dan kemudian nanti kita mulai. Jadi jam 10 waktu Indonesia Barat. Karena saudara-saudara ada di time zone yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan yang lain dengan silabus? Oke, ini ada pertanyaan dari Josh. Kuesionernya kapan Bapak bisa berikan kepada kami? Saya akan memberikan kepada saudara-saudara nanti malam ya di Moodle tentu saja. Silakan nanti saudara-saudara diakses di Moodle. Sebab kuesioner itu saya begini, bukan saya yang menciptakan kuesioner itu, tetapi saya coba mengambil dari berbagai sumber dan saya coba meramunya untuk saudara-saudara, dan kebetulan kuesioner itu juga akan saya pakai di gereja saya sehubungan dengan apa yang kami lakukan di tahun ini, sehingga saya juga sedang research dengan kuesioner yang seperti itu, dan karena semua masih di dalam bahasa Inggris kuesionernya, jadi saya perlu menerjemahkan dan belum selesai saya terjemahkan. Makanya kenapa saya baru bisa berikan nanti malam mungkin ya, kalau saya sudah bisa menyelesaikan kuesioner tersebut. Jadi ada kuesioner, di situ ada panduan bagaimana saudara mengisi, mengapa saudara perlu mengisi, ada 6 area yang kemudian itu menjadi penekanan, dan nanti ada semacam grafik yang saudara-saudara bisa isi ya. Oke. Ya. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain, saudara-saudara? Kalau tidak ada, sebelum kita istirahat, saya akan berikan sebentar gambaran saja tentang kuesioner itu. Iya, karena nanti kalau saudara menerimanya nanti malam, saudara perlu tahu. Saya belum selesai terjemahkan. Apakah saudara bisa melihat ini? Ya. Evaluasi diri. Ini, evaluasi diri pertumbuhan rohani. Oke. Saya ambil dari First Baptist Church. Seperti ini, tapi yang nanti saya maksudkan saudara akan ini, ada 6 area ini, memilih 6 area, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang kemudian akan menjadi area-area di mana
saudara-saudara akan mengenali diri. Kemudian setelah saudara mengisi evaluasi tersebut, maka saudara akan membuat ini rencana pertumbuhan pribadi, pertumbuhan rohani ya. Rencana pertumbuhan pribadi rohani saudara-saudara masing-masing. Dan ini kuesionernya. Masih ada sebagian bahasa Inggris. Nanti saudara-saudara akan mengisi dari 6 area itu, ya, 6 area itu, dan kemudian menjumlahkannya. Itu yang saudara akan lakukan. Ya, worshiping God, spiritual maturity, jadi menyembah kepada Tuhan, lalu kedewasaan rohani itu berapa nilainya, loving and serving others, mengasihi dan melayani orang lain atau melayani sesama, itu berapa nilainya nanti, sharing Christ, bersaksi atau berbagi iman kepada orang-orang lain tentang Kristus, memperkenalkan Kristus kepada orang lain, involved in group life, terlibat di dalam komunitas kecil atau komsel, komunitas sel, begitu ya. Apakah saudara ada keterlibatan itu? Mungkin ada di dalam gereja saudara yang tidak punya komsel, begitu. Ya, saudara, mungkin ada kelompok kecil yang bukan komsel secara resmi di dalam gereja saudara yang kemudian terlibat. Tetapi kalau saudara punya komsel itu bagus sekali. Kemudian making disciple, yaitu memuridkan. Jadi ada 6 area yang saya menilai dalam pengalaman penggembalaan saya. 6 area ini adalah 6 area yang juga akan membentuk seorang jemaat yang berkualitas, demikian juga membentuk seorang gembala yang berkualitas, begitu. Dan ketika saudara-saudara nanti sudah menyusun nilainya, totalnya, dan kemudian nanti saudara membaca itu, dan kemudian diaplikasikan di dalam ini lingkaran. Sebenarnya ini bukan lingkaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu apa ya? Heksagon itu 8. 6 itu berapa ya? Saya lupa. Ya. Pentagon 5. Ini apa ini ya? 6. 6 ini apagon ya? 6. Heksagon, Pak. Ya? Heksagon. Heksagon. Iya, heksagon. Ya, oke, heksagon. Ya, betul. Berarti. Jadi nanti saudara-saudara akan menerjemahkan nilai saudara-saudara di heksagon ini. Heksagon. Dan nanti saudara-saudara misalnya nilainya ini kan 0 sampai 50 ya. Misalnya tadi saudara-saudara di sini worshiping God, saudara-saudara nilainya berapa? Nanti ini kan skalanya di jumlah total, lalu katakanlah worshiping God saudara-saudara nilainya misalnya 20 gitu ya. Nih, saudara 21. Ini di sini 21 worshiping God, lalu kemudian spiritual maturity. Misalnya spiritual maturity ini spiritual maturity-nya 10. Kemudian making disciple berapa nilainya? Terus involved in group life, terlibat di dalam komsel, kelompok kecil, itu berapa? Kemudian sharing Christ, bersaksi, memperkenalkan Kristus kepada orang lain, loving and serving others, melayani dan mengasihi sesama, itu berapa nilainya. Dan setelah itu nanti saudara akan tarik garis dari masing-masing. Jadi misalnya 21 loving and serving others ini, mengasihi dan melayani orang lain, misalnya angka saudara 40 gitu. Maka saudara dari 21 tarik ke angka 40. Dan nanti dari situ tujuan kita adalah untuk melihat sisi mana yang nilainya rendah, dan sehingga heksagonnya ini bentuknya tidak ideal. Nah, kita harus menolong diri kita untuk membuat planning, membuat rancangan pertumbuhan. Nah, saudara menulis rancangan itu. Jadi setelah menulis evaluasi ini, kemudian saudara menjelaskan apa yang saudara
terima dan saudara dapatkan, nilai saya begini. Saudara narasikan di dalam tulisan saudara, lalu kemudian saudara membuat planning. Misalnya planning di dalam meningkatkan worshiping God, meningkatkan penyembahan saudara-saudara itu apa? Karena misalnya worshiping God-nya 21 misalnya, gitu kan. Lalu spiritual maturity, kedewasaan rohaninya nilainya ternyata 10. Apa yang saudara lakukan untuk meningkatkan kedewasaan rohani itu? Kedewasaan rohani. Nah, apa komponen dari worshiping God itu ada di dalam kuesioner tersebut ya, komponen-komponen. Itu yang supaya menolong kita untuk mengenali diri dan membuat planning, rancangan pertumbuhan rohani. Bukankah gembala itu adalah seorang yang menolong jemaatnya untuk menjalani rancangan pertumbuhan rohani. Nah, gereja kami adalah gereja pemuritan, maka istilah-istilah yang kami pakai adalah istilah pemuritan ya. Jadi istilah seorang murid itu adalah seorang pembelajar. Seorang murid itu harus mengikuti kurikulum gitu, kurikulum surgawi. Jadi mereka perlu belajar. Nah, siapa yang menyediakan kurikulum itu? Gembala. Gembala yang menyediakan bagaimana jemaat itu kemudian bisa bertumbuh, area-area yang lemah bisa ditumbuhkan. Karena kalau tidak, kita kadang-kadang kita tidak terlalu jelas pasti kira-kira kondisi kesehatan jemaat kita itu seperti apa. Itu jadi ketika kita menerapkan kepada diri sendiri, nanti kita juga akan belajar menerapkan kepada orang-orang yang kita layani dalam proses menjalankan pertumbuhan rohani. Itu yang kemudian, nah ini personal growth plan, yaitu rancangan pertumbuhan rohani secara pribadi. Saya sudah membuatnya, nanti saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tetapi saudara-saudara akan di sini, memang ini rancangannya, ini baru rancangan ya saudara-saudara, di mana saudara perlu menuliskan accountability partner. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit tentang istilah-istilah di sini. Daftarkan accountability partner yang akan setuju untuk melakukan hal seperti ini. Bertemu dengan Anda untuk memberikan overview tentang apa yang saudara-saudara telah tulis di dalam evaluasi tersebut. Jadi menunjukkan ini, lalu menilai, oh ini begini, kemudian meet with you at least once a month. Ini saudara-saudara, ini adalah rancangan. Jadi saudara-saudara perlu membuat rancangan ini, tetapi di kelas ini saya belum menuntut saudara untuk melakukannya. Saudara baru merancangkannya. Kalau saudara mau melakukannya sangat baik, karena ini sangat applicable, bisa bermanfaat sekali untuk kita. Jadi accountability partner ini adalah orang yang mau membantu kita. Mungkin kalau saudara menyebutnya mentor begitu, ya mentor untuk kita bertumbuh, di mana orang itu melihat hasil evaluasi kita dan kemudian melakukan semacam overview. Ya. Apakah benar kamu merasa kamu begini dan bagaimana kamu cara akan meningkatkannya? Nah ini kemudian which area in your spiritual journey do you need to grow in? Jadi saudara akan menjelaskan, ini di paper saudara sebenarnya. Saudara menjawab semua ini di paper saudara. Area mana di mana saudara perlu menumbuhkan diri? What resources atau or action step will you like to pursue? Jadi kira-kira sumber-sumber apa yang saudara perlukan atau langkah-langkah apa yang saudara perlukan untuk saudara-saudara kejar supaya rancangan pertumbuhan rohani ini bisa dilaksanakan. Kira-kira my top 3 spiritual gift are. Nah ini saudara-saudara, saya tidak yakin apakah semua saudara pernah melakukan uji diri karunia rohani, ya. Karena saudara tingkat 2, tetapi itu nanti paket yang juga saya akan berikan kepada saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, itu paket itu juga menolong saudara-saudara untuk mengetahui saya ini karunianya di mana gitu, ya. Karunianya di mana. Oke. Kemudian my passion for ministry is kira-kira passion. Nanti saya terjemahkan itu ya, beban atau
gairah, dorongan saudara-saudara di dalam pelayanan itu bidang apa begitu. My personal ministry plan for the next year, kira-kira rencana pribadi untuk pelayanan saya dalam tahun yang ke depan ini apa. Kemudian my personal reading plan for the next year. Saudara, kira-kira saudara mengikuti rencana bacaan Alkitab yang seperti apa? Ya, misalnya Alkitab tahunan, 1 tahunan selesai atau 2 tahun. Penting sekali karena, nah ini saudara-saudara, saya tidak berharap mahasiswa Sati itu menjadi mahasiswa yang kemudian tidak akrab dengan Alkitab. Di kelas apapun juga, teologi PL atau kelas ini, salah satu penekanan saya adalah kita harus mencintai firman. Ya. Sehingga kita harus punya punya desire, kerinduan untuk benar-benar tenggelam di dalam firman, mengenal firman kita dengan sungguh-sungguh. Jadi itu penekanan saya, sehingga saudara-saudara, kami di dalam jemaat merencanakan untuk pembacaan Alkitab yang selesai dalam satu kurun waktu tertentu, ya. Bisa ada dalam waktu 1 tahun, ada yang bisa 1,5 tahun, begitu sesuai dengan kecepatan masing-masing yang berbeda-beda. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali suara Tuhan melalui firman Tuhan. Karena saya mengasumsikan semua kita adalah calon gembala. Itu dalam pikiran saya. Sekalipun nanti saudara akan mungkin menjadi pengajar, mungkin melayani di bidang-bidang yang berbeda, tapi di dalam kelas ini saya mengasumsikan semua saudara akan menjadi gembala, maka personal reading plan atau rancangan pembacaan Alkitab secara pribadi ini adalah diet atau diet rohani kita yang harus setiap kita punya, ya. Menu makanan rohani kita yang harus kita miliki. Jadi supaya tahu. Untuk tahu kesehatan, misalnya ada seseorang datang ke seorang dokter dan mengatakan, Pak, saya ini kok jari-jari saya, sendi-sendi saya kok linu-linu ya. Lalu ditanya, kamu suka makan apa? Itu dietnya baru ketahuan. Makanan yang sering, saya suka makan pecel, saya suka makan yang kacang-kacangan. Ini asam urat ini. Nah, dari dietnya kita tahu penyakit ini asalnya dari mana. Nah, demikian juga supaya saudara-saudara, tadi ada yang suka nonton drama Korea dan lain sebagainya, ada yang suka membaca dan lain sebagainya, tapi pastikan saudara-saudara dapat menu makanan rohani sebagai hamba Tuhan itu dari firman Tuhan. Nah, itu yang saya berikan overview saja dengan tugas evaluasi diri, ya, dan membuat rancangan pertumbuhan rohani dari setiap saudara-saudara. Nah, ini yang nanti saya akan berikan di Moodle, ya, saya akan upload di Moodle. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ini sudah jam 10.13. Oke. Oke, baik. Ini adalah waktu istirahat, saudara-saudara. Silakan saudara-saudara istirahat, toilet break atau tea break, saudara-saudara, ya, minum teh, minum kopi. Silakan. Ini jam 10.13. Nanti kita kembali lagi di sini jam 10 berapa ini ya? Jam 10.20 25 jam 10 ya, jam 10.25 ya, gitu aja ya. Gitu. Oke, silakan. Ya. Kita mulai dari yang pertama adalah panggilan keselamatan. Seorang calon gembala harus mempunyai panggilan keselamatan. Pelayanan itu dimulai dari seorang bagaimana dia diselamatkan. Keselamatan adalah hal pindah dari kerajaan gelap ke dalam terangnya yang ajaib, dan ini adalah sesuatu yang dapat melebihi sukacita yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Tentu saja bagi saudara-saudara yang terlahir di dalam keluarga Kristen, bahkan mungkin keluarga pendeta, maka ini seringkali bisa menjadi sebuah pergumulan bagi saudara-saudara, karena saudara-saudara terlahir dengan budaya Kristen, bahkan budaya pelayanan, sehingga kadang-kadang ada satu pertanyaan, kapan saya diselamatkan atau kapan saya punya pengalaman keselamatan. Tetapi yang pasti, saudara-saudara, adalah
Panggilan keselamatan ini diawali ketika kesadaran tentang diri kita sebagai manusia yang berdosa itu terjadi, dan kita kemudian membutuhkan Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, kalau saya sebagai anak gembala, saya sejak kecil terlibat sekolah minggu, mulai tahu pelayanan, saya mulai terlibat pelayanan, dan saya merasa bahwa panggilan keselamatan saya itu terjadi pada umur 17 tahun. Jadi saya menyadari pada waktu itu bagaimana diri saya yang berdosa dan betapa Yesus mengasihi saya, dan kemudian saya menyerahkan diri sebagai orang berdosa dan menyediakan diri untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun sebelumnya saya terlibat pelayanan, tetapi ada pengalaman yang pribadi dan panggilan keselamatan saya yang kemudian juga berhubungan dengan panggilan pelayanan. Jadi itu nampaknya menjadi satu. Saya kemudian merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Nah, itu di dalam kasus saya. Tetapi pengalaman ini sendiri adalah pengalaman yang penting karena ini didasari oleh kesadaran tadi itu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kesadaran atas keberdosaan kita itu membawa kita kepada penghargaan akan kasih karunia Allah, akan anugerah Allah. Dan karena kalau kita menghargai anugerah Allah, maka kita akan juga menjadi orang-orang yang bisa membawa diri dan membawa pertumbuhan rohani di dalam mengerjakan keselamatan tersebut. Ya. Oke. Setiap orang yang telah memberikan respon terhadap panggilan awal Allah bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik. Nah, panggilan keselamatan ini penting. Mengapa? Karena ya ini akan menjadi titik tolak buat kita mengapa kita memberitakan kabar baik, mengapa kita menyampaikan Injil kepada banyak orang. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya panggilan keselamatan, maka ada kecenderungan buat kita melakukan penginjilan atau kita bersaksi. Salah satu alasan terbesar dan terkuat adalah menambah jumlah anggota jemaat. Padahal itu bisa menyebabkan pengembalaan kita itu menjadi pengembalaan yang kita bisa rebutan orang nanti ya. Kita terdorong untuk hanya mengumpulkan orang, karena kita melihat sebagai penambahan jumlah jemaat. Tetapi kalau kita beranjak dari bahwa ini kita punya pengalaman keselamatan, jemaat punya pengalaman keselamatan, dan mereka menyampaikan kabar baik kepada orang lain karena mereka telah diselamatkan. Ini jauh lebih esensial, lebih mendasar, dan lebih penting, dan lebih sehat di dalam proses pertumbuhan gereja dan pengembalaan. Oke. Kemudian panggilan keselamatan adalah suatu permulaan dari sebuah hubungan rohani, seperti hubungan yang ada di antara pokok anggur dengan carang-carangnya. Ini kembali titik awal dari panggilan keselamatan ini menjadi titik di mana kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Allah juga memanggil orang percaya untuk melayani. Nah, selain panggilan keselamatan, ada juga panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan ini ada dua hal, yaitu yang pertama eksternal, suatu pelayanan yang memberikan pemulihan, membagikan pengalaman keselamatan dengan mereka yang belum diselamatkan. Jadi secara eksternal kepada di luar gereja dalam hal ini, yaitu adalah melayani untuk membawa mereka memiliki keselamatan. Kemudian panggilan pelayanan internal, itu setiap orang Kristen mempunyai jasa yang dapat disumbangkan kepada, untuk, dan melalui tubuh Kristus. Punya tenaga, pikiran, waktu, bakat, talenta yang dapat diberikan kepada, untuk, dan melalui tubuh Kristus, yang dimulai ketika ia menjadi seorang anggota dari tubuh tersebut. Jadi penting dua panggilan pelayanan ini, yaitu eksternal dan internal, karena kedua-duanya ini harus berjalan, ya harus berjalan. Walaupun mungkin take turn itu artinya itu apa ya? Kadang-kadang ada orang yang
panggilan pelayanan eksternalnya begitu kuat sehingga dia langsung bergerak. Tetapi ada orang yang panggilan pelayanan eksternalnya itu masih harus dibina, harus didorong, harus diberikan kesempatan, dilatih, di-training dan lain sebagainya, sehingga dia perlu waktu. Demikian juga panggilan pelayanan internal di dalam tubuh Kristus. Kita perlu belajar di dalam pelayanan internal. Mengapa? Karena di sanalah besi menajamkan besi terjadi. Pelayanan dengan tubuh Kristus. Karena saudara akan kenal dengan orang yang sama, bertumbuh dengan orang yang sama, dan mungkin kita tahu kesalahan, kekurangan mereka, tetapi kita kemudian belajar menjadi bagian dari satu tim pelayanan. Di situ internal. Kemudian dimensi-dimensi dari panggilan. Dimensi vertikal. Jadi kalau tadi saya mulai dari panggilan keselamatan, lalu kemudian yang kedua kita yang harus miliki adalah panggilan melayani secara eksternal, menjangkau jiwa-jiwa, maupun secara internal di dalam anggota tubuh Kristus sendiri. Kita harus punya dua konsep jelas, termasuk di dalam penggembalaan. Ya. Kadang-kadang ada penggembalaan yang tekanannya terus eksternal, sehingga yang internal kurang terperhatikan. Ya. Atau sebaliknya juga ada yang fokus pelayanannya internal. Satu kali saya pernah melayani sebuah gereja, dan ketika saya menantang gereja itu untuk mulai melihat keluar, saya selesai pelayanan dibisiki oleh gembalanya, Pak Agus, yang internal aja belum selesai, Pak. Bagaimana kita mau melihat yang eksternal gitu? Kelihatannya benar, tapi saya sampaikan, saudara-saudara, caranya itu bukan dengan internal dulu, baru eksternal, bukan begitu. Tetapi itu dilakukan secara simultan. Mengapa? Karena kita yang internal ini tidak bisa selesai. Jadi yang internal ini selalu ada saja. Makanya internal dan eksternal ini berjalan berkesinambungan begitu ya. Oke. Dimensi dari panggilan. Yang pertama adalah dimensi vertikal, yaitu ke atas. Panggilan itu adalah inisiatif Allah atas panggilan itu. Jadi ingat, panggilan adalah inisiatif Allah. Allah sendiri yang memulai proses panggilan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau itu inisiatif Allah, maka itu adalah proyeknya Allah. Kalau itu adalah proyeknya Allah, maka pernahkah kita merasa bahwa kayaknya Tuhan nggak memanggil saya? Kayaknya Tuhan meninggalkan saya, kayaknya saya salah mendengar, ada kesan-kesan seperti itu. Kita bisa merasa seperti itu. Tetapi kalau kita meyakini bahwa inisiatif Allah itu di dalam panggilan itu adalah Allah sendiri yang mengambil inisiatif, maka kalau kita berada di sebuah padang gurun panggilan Tuhan, atau kita sedang merasa bingung di dalam panggilan Tuhan, atau kita sedang menanyakan kepada diri sendiri, jangan-jangan saya salah dengar, saudara harus ingat bahwa kalau Allah yang mengambil inisiatif, maka hanging atau bergantung terus kepada Tuhan itu adalah kuncinya, karena seringkali kita diajar untuk fokus kepada Tuhan saja yang memanggil kita, dan kemudian dalam proses baru kita kemudian belajar. Ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan sediakan, sama seperti Musa yang dipanggil oleh Tuhan. Musa mengalami proses-proses di mana sampai bahkan Musa terakhir di dalam menekuni panggilan Tuhan, dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Bukankah itu terkesan menyakitkan? Ya, menyakitkan karena Musa mendapatkan tanda kutip disiplin dari Tuhan. Tetapi paling tidak Musa menjadi orang yang berhasil menyelesaikan tugasnya, menghantar bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, sekalipun dia sendiri tidak diizinkan masuk. Dia berdoa dua hal. Musa minta yang pertama, kalau boleh melihat tanah perjanjian, dan yang kedua, menginjak tanah perjanjian. Tapi Tuhan hanya mengabulkan separuh dari doanya, yaitu dia hanya diizinkan melihat tanah perjanjian,
tapi tidak boleh menginjak tanah perjanjian. Jadi dia tidak sampai nyeberang Sungai Yordan untuk bisa menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Tetapi dari sisi kepemimpinan dan pelayanan, Musa telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ya, sekalipun dia sendiri ada kesan dia tidak diizinkan untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi ini sekali lagi inisiatif Allah. Ya. Allah memisahkan orang-orang. Allah memanggil dan menunjuk orang untuk jabatan dan tugas yang khusus dalam rencana penebusannya. Jadi kita perlu sadar ini bahwa Allah berusaha memisahkan orang. Memisahkan ini apa fungsi dari pemisahan itu? Pemisahan itu berfungsi untuk konsentrasi, ya difokuskan gitu. Dan ketika difokuskan, maka yang difokuskan ini akan menyerap hal-hal baru. Dan bukan hanya menyerap hal-hal baru, tetapi yang difokuskan ini juga pada akhirnya akan secara eksklusif diperuntukkan untuk tujuan yang baru tersebut. Contoh, saya punya gitar dan gitar saya ini saya beli tahun 1994 atau 95 ya, masih ada sampai sekarang, dan gitar ini dikhususkan untuk saya untuk pelayanan. Dan karena gitar itu khusus untuk pelayanan, saya tidak izinkan untuk dipinjam, untuk ngamen, untuk apa begitu. Dan karena khusus maka dirawat sesuai dengan kepentingannya. Dan demikian juga pengkhususan Tuhan terhadap kita, saudara-saudara tadi dengan latar belakang hobi yang berbeda-beda, mungkin saudara ada anak hamba Tuhan, atau saudara-saudara bukan anak hamba Tuhan, saudara mungkin punya kesenangan yang berbeda-beda. Saudara punya bertumbuh dengan hobi-hobi dan kesukaan yang berbeda-beda, yang mungkin kadang-kadang nggak ada hubungannya sama sekali dengan pelayanan. Tetapi begitu Tuhan memisahkan kita, maka kita harus sadar pemisahan ini tujuannya apa. Salah satu tujuan pemisahan adalah perlengkapan. Kita diperlengkapi gitu. Kita diperlengkapi. Jadi itu perlu sekali kesadaran kita di dalam faktor dimensi vertikal, kesadaran bahwa Tuhan terus mengawasi kita untuk mengkonsentrasikan kita kepada tujuannya. Kemudian Allah menggunakan variasi. Allah tidak pernah membatasi dirinya sendiri agar membuat kehendaknya dapat diketahui oleh orang-orang. Jadi kehendak Allah, panggilan Allah itu bisa diketahui dengan berbagai macam cara. Ada orang yang kemudian baru menyadari panggilan Tuhan setelah dia terkena masalah. Ada orang yang tanpa masalah dia bisa sudah mengenali bahwa dia dipanggil Tuhan. Jadi macam-macam variasi ya, saudara-saudara. Jadi itu kemudian ya ini contohnya adalah Musa dan Timotius ya yang mendapatkan panggilan Tuhan. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, dimensi internal. Di dalam panggilan ada dimensi internal, yaitu komunikasi pribadi. Seorang Kristen yang hidup di dalam Tuhan dengan sebuah hati yang terbuka dapat mendengar suara Allah. Kapasitas rohani untuk komunikasi dengan Allah dan dari Allah adalah termasuk di dalam kelahiran baru kembali secara rohani. Nah, ini ada hubungannya dengan panggilan keselamatan. Pengalaman saya pada waktu saya diselamatkan, terus terang saya sebelumnya sudah terlibat pelayanan sekolah minggu, karena saya anak pendeta, saya terlibat pelayanan khotbah di remaja, tunas remaja, tapi ketika saya kemudian punya pengalaman keselamatan, itu kepekaan saya secara rohani itu berbeda dengan sebelumnya. Kesadaran saya tentang anugerah Tuhan itu begitu luar biasa, melimpah di dalam diri saya. Di mana sebelumnya saya merasa bahwa saya anak pendeta baik-baik saja, saya tidak pernah melakukan hal yang neko-neko, yang aneh-aneh, saya cukup alim sebagai anak pendeta, bahkan sampai titik tertentu saya bahkan merasa bahwa saya tidak terlalu perlu Kristus mati untuk saya, karena hidup saya cukup bersih gitu. Tapi justru disitulah terletak kesombongan saya yang kemudian pada waktu umur 17 tahun itu dalam momen tertentu saya disadarkan betapa sombongnya saya yang menganggap diri saya begitu bersih tanpa membutuhkan
Kristus mati untuk saya menebus dosa saya karena saya rasa diri terlalu bersih atau cukup bersih. Dan disitulah terletak dosa saya yang terbesar, yaitu apa? Kesombongan. Dan ketika saya menyadari dosa saya yang terbesar itu, saya hancur hati saya menyadari bahwa Tuhan ternyata tetap mati untuk saya sebagai orang yang sombong. Dan pada waktu itulah pengalaman keselamatan mendorong saya punya pengalaman-pengalaman di mana saya merindukan mendengar suara Tuhan. Ya, terjadi komunikasi pribadi dengan Tuhan. Nah, ini harus pengalaman yang dialami oleh kita, gitu, yang dialami oleh, mungkin caranya, bentuknya berbeda, tetapi saudara-saudara punya pengalaman dimensi internal ini, di mana saudara komunikasi dengan Tuhan. Keyakinan yang mendalam ini dapat menciptakan sebuah keinginan yang kuat di dalam hati Anda untuk menaati Tuhan, ya, dengan dedikasi yang serius dan penuh. Atau Anda dapat bergumul dengan keyakinan ini apabila rencana-rencana alami yang Anda miliki sendiri tidak sesuai dengan rencana-rencana yang Tuhan sedang nyatakan untuk Anda. Nah, ini dia. Bagi saudara-saudara yang baru lulus SMA, terlibat di dalam menekuni panggilan Tuhan, keyakinan ini biasanya adalah titik yang saudara-saudara kemudian digoncangkan. Apalagi di pandemik ini. Keyakinan kita bisa digoncangkan oleh karena keadaan ekonomi. Keyakinan kita bisa digoncangkan oleh karena misalnya kita bertanya, apakah Tuhan panggil saya? Oleh karena masalah-masalah yang ada. Seringkali keyakinan ini mengalami proses pemadatan, dipadatkan begitu, digoncangkan dan dipadatkan. Jadi disitulah dari waktu ke waktu kita kemudian menanyakan kembali panggilan Tuhan dan secara internal kita kemudian berketetapan hati untuk meyakinkan, untuk yakin bahwa saya dipanggil Tuhan. Nah, ini biasanya kalau di Sati tingkat 1 itu terjadi, tingkat 2 terjadi, dan saudara-saudara, saya terbuka kepada saudara-saudara bahwa panggilan, ya, saya menyebutnya C besar dan C kecil, calling besar itu adalah panggilan berhubungan dengan rencana kekal Tuhan, gitu, di mana itu berhubungan dengan pelayanan. Artinya, saudara-saudara, semua orang yang menjadi pengikut Kristus itu punya calling besar. Calling besarnya adalah panggilan untuk melayani. Tetapi tidak semua calling besarnya ini adalah pelayanan full time. Ya, pelayanan full time. Tidak semua calling besarnya. Ini adalah C besar, ini calling ini berhubungan dengan satu proyek kekal Tuhan. Itu. Jadi semua saudara dan saya itu punya C besar, calling besar. Ada yang calling besarnya, ada yang full time menjadi gembala, ada yang calling besarnya mungkin menjadi dosen, ada juga calling besarnya saudara-saudara tidak full time, tapi saudara-saudara punya hati untuk melayani, gitu. Tapi bukan full time. Tapi itu calling besar, C besar, yang berhubungan dengan hal-hal yang kekal. Lalu C kecil, calling, ya, yang C kecil itu berhubungan dengan panggilan. Misalnya ada anak saya yang sekarang lagi kuliah animasi. Nah, dia punya calling, punya panggilan di dalam dunia animasi, di mana sesuai dengan bakat minatnya, tetapi kemudian dia terpanggil di sana. Dan semua panggilan ini, baik calling besar maupun calling kecil, C kecil, itu semua bagi setiap murid Kristus, dua hal itu harus terjadi, yaitu menjadi terang dan garam dunia, itu harus terjadi. Nah, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keyakinan, gitu, keyakinan. Jadi saudara-saudara nanti yang saudara kuliah di Sati ini, nanti saudara berproses. Ada yang di antara saudara nanti akan menemukan calling besarnya, mungkin bukan gembala, mungkin. Nah, calling besarnya di dunia pendidikan bisa jadi begitu, ya. Nah, di sana kemudian kadang-kadang calling besar, C besar dan C kecil ini berhimpit. Artinya C besar ya C kecil kamu, gitu. Sehingga itulah pelayanannya dan juga itu panggilannya. Kemudian barang milik yang berguna, orang yang dipanggil Allah dan yang dilimpahi dengan karunia-karunia perlu memberikan dirinya untuk pelayanan.
memberikan dirinya untuk pelayanan, memiliki dedikasi terhadap tugas yang diberikan Allah, memiliki komitmen untuk menggunakan dan mengembangkan karunia-Nya, dan memiliki motivasi untuk memaksimalkan setiap kesempatan sebagai seorang penata layanan atau pengelola yang bertanggung jawab. Jadi setiap kita yang dipanggil Tuhan, itu kita diberi karunia-karunia. Saudara, saya juga akan memberikan self-assessment dengan karunia saudara-saudara. Saudara sebenarnya bisa mendapatkannya sendiri, tetapi beberapa waktu yang lalu ada salah satu alumni Sati yang melayani di sebuah tempat. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Pak, menurut Pak Agus, apakah saya ini punya karunia penggembalaan ya, Pak?" Kamu tanya saya? Iya, Pak. Kenapa? Sebab istri saya itu mengatakan saya nggak punya karunia penggembalaan, gitu istri saya. Jadi saya bingung, Pak. Istri saya mengatakan bahwa saya punya karunia kepemimpinan, tapi bukan karunia penggembalaan. Saya tanya, apa bedanya yang dimaksudkan istrimu itu? Dia, ya itu Pak, saya juga jadi bingung, apa maksudnya dia gitu. Nah, akhirnya saya bantu dia, saya share kepada dia tentang spiritual gift assessment, uji diri dengan karunia rohani, dan saya bilang ini mungkin bukan potret 100% menggambarkan dirimu, tetapi paling tidak ini akan menolong kira-kira dirimu seperti apa, mungkin paling tidak 80%. Nah, nanti kita akan diskusi, kita akan ngobrol tentang apa yang kamu temukan dengan karunia rohani kamu. Jadi begini, saudara-saudara, kita perlu tahu karunia rohani kita. Mengapa? Karena karunia rohani itu diberikan Tuhan. Fungsi karunia itu untuk membangun tubuh Kristus gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini diberikan Tuhan karunia tertentu, maka disitulah tempat kita gitu. Disitulah tempat kita. Sehingga kita ini tidak terlalu beredar-edar, menghabiskan waktu, melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan karunia kita. Nah, dalam hal ini sebagian dari saudara-saudara tadi, saudara terlibat di dalam semua bentuk pelayanan. It's okay. Ya, jangan sampai nanti kita jadi ekstrim dengan mengatakan, "Oh maaf, saya tidak bisa melakukan pelayanan itu karena itu bukan karunia saya." Ya. Ya, ada dia. Tolong di mute itu siapa tuh? Sakit hati dulu. Ya. Romel. Oh, ini sudah. Ini kosong sudah. Ya, silakan. Jadi kita harus mengenali karunia kita supaya kita bisa tepat sasaran untuk mengembangkan karunia-karunia itu. Dan bagi kita yang terlibat di semua bentuk pelayanan, bukan berarti saya mengatakan kalau gitu jangan diterima. No, bukan itu maksud saya. Tetap lakukan, karena semua itu juga untuk Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita mengenali karunia kita, maka kita akan bisa melatih karunia-karunia itu, dan kemudian pada akhirnya menolong orang lain, karena karunia itu adalah berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kita akan menolong orang lain. Misalnya ada orang yang karunianya administrasi gitu. Ya dia tahu, oh saya administrasi ini, saya akan tolong gereja ini punya administrasi yang bagus begitu. Jadi itu di dalam karunia-karunia itu ya. Kemudian dimensi horizontal. Kalau tadi vertikal, internal, lalu panggilan Tuhan itu punya dimensi horizontal. Keterlibatan pribadi. Ketika panggilan Allah tersebut ditanamkan di dalam hati Anda, dan keyakinan akan panggilan itu telah bertumbuh kuat, maka merupakan hal yang sangat baik bagi Anda untuk membiarkan peningkatan kesadaran ini diekspresikan di dalam beberapa kegiatan yang memuliakan Kristus, mendatangkan perbaikan bagi gereja, dan memperluas pelayanan-pelayanan kerajaan Allah. Intinya adalah begini, panggilan itu harus didemonstrasikan. Panggilan itu harus kelihatan, diekspresikan. Mengapa? Karena dari situlah panggilan kita mengalami peneguhan gitu.
Kita diteguhkan. Jadi dimensi horizontal ini kita bicara tentang dimensi bagaimana kita bermanfaat bagi tubuh Kristus gitu. Sehingga panggilan itu kemudian termanifestasi di dalam apa yang kita lakukan secara horizontal kepada gereja, kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi orang-orang yang terpanggil itu akan punya ciri begitu. Nah, ini dimensi horizontal. Nah, kalau ada orang yang merasa terpanggil tapi disuruh atau kelihatannya sulit untuk melakukan hal-hal yang tadi bersifat horizontal kepada orang, kepada jemaat, kelihatannya sulit, ya, perlu dipertanyakan panggilannya. Karena apa? Karena calling ini akan membuat kita gelisah kalau kita tidak mendemonstrasikannya. Saran pada waktu menyerahkan diri untuk pelayanan, setia hadir. Dalam konsultasi dengan para pemimpin, gereja dapat memulai sebuah pelayanan tanpa membuat persaingan dengan program yang telah dijalankan. Nah, ini bagaimana kita melakukan sumbangsi ya kepada gereja. Mungkin ada hal-hal yang kita ingin lakukan yang baru, dan kita meminta izin gembala untuk melakukannya mungkin. Tetap menjalankan peran sebagai pengikut sampai kemampuan atau potensi yang dimiliki diketahui. Nah, ini hubungannya dengan secara horizontal di mana panggilan kita itu dapat dikenali oleh pemimpin kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian pemberian bimbingan dan persetujuan sesama pelayanan. Kedewasaan rohani, para pelayan Tuhan memberikan bimbingan yang bijaksana dan kestabilan rohani di dalam pelayanan. Persetujuan dari rekan-rekan sepelayanan Anda adalah sesuatu yang penting untuk pelayanan Anda. Di samping bimbingan, kumpulan hikmat, dan dukungan moral yang mereka berikan untuk menolong Anda berkembang, mereka membentuk sebuah evaluasi dari kehidupan dan karakter Anda dalam hal hubungan Anda dengan pekerjaan Allah. Artinya begini, saudara-saudara, bahwa bagi kita yang terpanggil, panggilan itu bisa diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Dan bagi kakak rohani, bagi gembala, mentor, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dapat membimbing kita, ya, pemberian bimbingan. Jadi kalau tadi yang pertama itu kita memberikan sumbangsih kepada sekitar kita secara horizontal, sekarang kita menerima bimbingan dari orang-orang yang lebih dewasa dari kita secara rohani. Itu ada di dalam panggilan. Jadi di sini ada satu kerendahan hati untuk menerima bimbingan, ya, untuk menerima bimbingan. Dan itu adalah sisi dimensi horizontal, kehidupan dan perkembangan rohani. Jadi kalau saya gambarkan tadi, mulai dari panggilan keselamatan, lalu panggilan pelayanan, di mana ada 3 dimensi. Pertama, dimensi vertikal, kemudian dimensi internal yang terjadi di dalam diri seorang yang terpanggil, lalu yang berikutnya adalah dimensi horizontal, yaitu bahwa orang yang terpanggil itu akan rindu, punya passion, gairah untuk do something, melakukan sesuatu di sekitarnya, melakukan perbaikan, melakukan kemajuan-kemajuan, dan kemudian dia juga humble, dia rendah hati untuk menerima bimbingan. Jadi di dalam dimensi horizontal dia diperlu menerima bimbingan. Nah, itu panggilan Tuhan, panggilan untuk melayani. Sekarang kita bicara tentang kehidupan dan perkembangan kerohanian. Kehidupan dan perkembangan kerohanian itu melampaui kelahiran baru, saudaraku. Seorang pelayan harus mengalami suatu penciptaan kembali yang mendasar, recreation. Kita diciptakan ulang gitu. Manusia baru, kita mengenakan manusia baru sebelum ia dapat menjadi seorang pelayan Injil. Makanya di Sati, kalau ada orang-orang yang menjadi mahasiswa tetapi kemudian ternyata melakukan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan sebuah pertobatan, maka kalau bertobat aja belum, bagaimana dia bisa masuk di dalam panggilan gitu, panggilan melayani. Jadi kehidupan dan perkembangan rohani ini melampaui kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu harus terjadi sebelum dia menjadi seorang pelayan Injil. Dengan membawa sebuah jati diri baru,
ia diperbarui di dalam pengetahuan menurut gambar kaliknya, menurut gambar Allah pencipta kita. Dan ia memulai sebuah proses menjadi serupa di dalam kebenaran dan kekudusan oleh kuasa dari Roh Kudus. Jadi saudara, pada waktu manusia berdosa, kita jatuh dalam dosa, maka di dalam Kejadian pasal 5 dikatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Adam Hawa memiliki keserupaan dan kesegambaran dengan Allah. Tetapi kemudian di dalam pasal 5 dikatakan, maka Adam memiliki anak yaitu Set. Dan kemudian dikatakan Set itu serupa dengan Adam. Jadi kita lihat di sini mulai terjadi transisi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan citra diri Allah atau gambar diri Allah, dan itu rusak oleh karena dosa, dan kita kemudian serupa dengan Adam. Di dalam kitab Roma dikatakan atau kitab Korintus bahwa kita ini serupa dengan Adam yang pertama. Nah, Kristus datang menjadi Adam yang kedua. Kehadiran Kristus untuk apa? Salah satu tujuan kehadiran Kristus setelah kita diselamatkan, gambar diri Allah di dalam diri kita itu dipulihkan. Jadi saudara-saudara, perlu paham jelas sekali bahwa kita ini, kalau kita nanti menjadi gembala, maka kita gembala ini menolong proses-proses ini terjadi. Mulai dari belum percaya, menjadi punya panggilan keselamatan, diselamatkan, lalu mulai melayani, dan kemudian terus bertumbuh sampai kemudian kedewasaan rohani. Tapi track ini apa? Track ini adalah track mengejar keserupaan dengan Kristus, saudara-saudara. Jadi yang kita perlu bangun di dalam mindset kita itu bukan hanya, oh jemaat sudah bisa main musik, oh jemaat sudah bisa pelayanan singer, tapi karakternya dipertanyakan. Ya. Jangan hanya puas di dalam hal-hal di mana mereka bisa punya keterampilan pelayanan. Sebab mengapa manusia itu diselamatkan? Ini tujuannya, yaitu kita ini dipulihkan gambar diri Allah di dalam diri kita. Yaitu apa? Serupa dengan Kristus. Kalau kita membaca Roma pasal 8, dikatakan Roma pasal 8 mulai ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Lalu ayat 29, kita yang dipanggil untuk menjadi seperti Kristus yang sulung. Panggilan kita itu apa? Yaitu kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tujuan penggembalaan adalah menolong jemaat untuk mengalami pemulihan keserupaan dengan Kristus. Ini yang kita harus saudara-saudara ketahui. Jadi kita menggembalakan itu bukan hanya menolong mereka ketika sakit. Kita seperti bisa jadi kita kadang-kadang menjadi babysitter, ya, kayak seolah menjadi menolong masalah-masalah jemaat. Oke, itu bagian. Tetapi kita harus tahu bahwa bukan hanya sebatas itu. Kita harus menolong jemaat untuk mulai mengalami perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau gembalanya sendiri tidak jelas di dalam langkah-langkah perubahan keserupaan dengan Kristus, gimana dia bisa menolong orang lain untuk mengalami perubahan keserupaan dengan Kristus? Jadi mengapa di dalam awal ini saya bicara tentang pertumbuhan rohani atau personal growth plan, yaitu rancangan pribadi pertumbuhan rohani. Mengapa? Supaya setiap kita itu paham apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata untuk menambah keterampilan, ya, keterampilan pelayanan, membawa firman, membawa renungan, menyampaikan sharing di konsel. Oke, tetapi yang terutama adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini yang penting sekali. Penting sekali. Supaya apa? Nanti kalau saudara menjadi gembala, saudara akan berhadapan dengan jemaat. Oh, jemaat ini cukup punya uang ya. Jemaat ini uangnya cukup kaya, berpengaruh. Tapi bagaimana karakternya gitu? Bagaimana karakternya? Wah, karakternya perlu dibentuk. Jangan cepat-cepat diberikan kepercayaan untuk mengambil pelayanan-pelayanan yang kemudian decision maker, pengambil keputusan. Kenapa? Karena keputusan-keputusan yang baik
itu hanya lahir di dalam karakter yang baik, di dalam karakter yang tadi dibangun serupa dengan Kristus. Karena kalau tidak nanti akan terjadi masalah di sana. Jadi itu, saudara-saudara. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Di sini dulu. Ini sudah jam 11. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara, dari apa yang saya jelaskan? Ya, kadang-kadang konsep pengembalaan mulai perintis, kita mulai memikirkan merintis itu ya, merintis, memenangkan jiwa, ngumpulin orang, lalu kita berpikir tentang bayangan kita, nanti saya punya gereja dengan jemaat sekian gitu-gitu. Saudara, yang nanti kita perlu tanya itu bukan sekedar jumlah sekian saja, berapa jumlah, tetapi yang perlu kita tanya di dalam pelayanan kita, seberapa jauhkah jemaat yang kita layani itu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itu yang perlu kita tanyakan. Karena itu adalah tujuan dari proyek keselamatan Tuhan, yaitu memulihkan gambar diri Allah di dalam diri kita, manusia. Itu sebabnya mengapa kita memanusiakan orang lain. Karena supaya mereka kemudian mengenal Kristus dan semakin serupa dengan Kristus gitu. Makanya di dalam Kristenan kita tidak boleh ada rasis ya, ada perbedaan karena ras gitu. Karena kita sudah melihat bahwa panggilan kita adalah panggilan yang melampaui ras gitu. Ras apapun, Batak, Manado, Jawa, Madura, Toraja, Dayak, Kupang, Papua gitu ya. Saudara-saudara, saya memberitahu saudara-saudara, kita yang terlibat pelayanan jangan terjebak di dalam isu-isu rasisme gitu. Sekalipun itu sesuai dengan ras kita, ya. Kenapa? Kalau saudara-saudara terjebak di dalam emosi-emosi yang berhubungan dengan ras, saudara akan menghentikan pemahaman tentang bahwa kehidupan dan perkembangan kerohanian kita itu membawa orang serupa dengan Kristus. Di dalam Wahyu pasal kalau saya tidak salah pasal 7 itu dikatakan di sana bahwa segala suku dan bangsa mereka bersama-sama ada memuji Tuhan, memuliakan anak domba Allah, yaitu Kristus. Perhatikan di sini. Jadi kita ini walaupun kita mungkin punya ras, dilahirkan di dalam ras tertentu, tetapi begitu kita diselamatkan, kita punya panggilan untuk serupa dengan Kristus yang melampaui ras apapun juga. Jadi jangan sampai kita ini terjebak di dalam romantisme atau di dalam fanatisme sempit karena suku, ya, karena suku. Sebab itu berarti kita menghambat panggilan keselamatan untuk serupa dengan Kristus. Mengapa? Karena pada waktu pada waktu Allah menciptakan Adam, ya, Adam itu rasnya apa? Ya, Adam itu untuk semua manusia. Jadi itu yang saya bisa sampaikan supaya di akhir kelas kita ini, karena saudara tersebar di berbagai tempat di Indonesia, ya, beberapa waktu yang lalu di sosmed ada isu-isu ras, ya, supaya kita kemudian bisa. Jangan sampai saudara tersulut emosinya karena kebetulan itu berhubungan dengan ras saudara-saudara. Saudara harus above, melampaui ras dan budaya kita. Karena kita punya budaya kerajaan Allah. Disitulah kita menjadi pendamai. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan 1 atau 2 saudara-saudara yang mungkin mau bertanya. Oke, kayaknya belum ada, Pak. Ya, saya rasa semuanya jelas karena ini adalah hal-hal yang awal. Jadi kita akan akhiri kelas kita, ya, supaya saudara-saudara bisa melanjutkan aktivitas saudara-saudara untuk hal-hal yang lain. Jadi kita akhiri kelas kita. Saya mau meminta tolong salah satu di antara saudara berdoa. Sebentar ya. Saya minta tolong
Otniel berdoa. Ya. Oke, tadi ada yang memberikan pertanyaan tadi, Verita. Kalau boleh versi bahasa Inggrisnya, assessment tadi sangat boleh. Jadi kalau saudara yang membutuhkan versi bahasa Inggris, saya akan berikan dua-duanya di dalam Moodle. Kalau saudara tertarik untuk kemudian membandingkan dengan bahasa Inggris sehingga saudara lebih paham apa yang dimaksudkan gitu. Jadi bisa pembanding ataupun saudara memakainya, nanti saya akan berikan versi bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Saya minta tolong Otniel menutup di dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang dalam sorga ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu ya Tuhan, mulai dari awal pelajaran hingga sampai pada akhirnya kami sudah menyelesaikan mata kuliah ini ya Tuhan dengan baik ya Bapa, dan tiba saatnya kami akan mengakhiri setiap pelajaran yang sudah kami pelajari ini ya Tuhan, kiranya apa yang kami dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Bapa buat kedepannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, Kau memberkati juga buat kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Baik, selamat siang saudara, Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih buat kehadirannya ya. Sampai ketemu. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.